Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyahbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Ibadullah wa itakullah ya mujahidina wa tahirina. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayah, karomah, dan limpahan hidayahnya juga kita dapat menjalankan amal ibadah di dunia ini. Salam dan salawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kejunjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita, para hadirin, para penonton, para jemaah kita dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajat kita kepada Allah dengan mengkalamkan ilahi anta maksudi waradika matlubi. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita hajatkan, semata-mata hanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tayangan ini saya akan berbagi pengetahuan kepada kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar semakin dekat jiwa ketuhanan itu kepada Allah. Karena itulah dikatakan seseorang itu bertuhan telah apabila telah bisa tenggelam jiwanya kepada rohnya, nyawanya, dan nyawanya sudah bisa tenggelam kepada dalam batin Allah. Disinilah seseorang yang dikatakan bertauhid tidak berdiri sendiri lagi nyawa, tapi telah menjadi sebuah jiwa, yang mana jiwa itu bisa lenyap ke dalam nyawa kita sendiri, dan nyawa itu akan kembali kepada wujud asalnya, yaitu batin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tayangan ini saya akan berbagi wawasan tentang karomah Bismillah pada diri kita. Dikatakan karomah yaitu adalah jamaknya dari keramatnya Allah pada diri. Jadi diri kita ini adalah keramatnya Allah. Kita akan buktikan mana keramatnya Allah di dalam perjalanan ilmu tadabbur Quran ini. Kita telah membahas dalam mengenal kodrat Bismillah yang terdahulu bahwasanya kata-kata batin adalah bis tadi, ba, alif, sin, batin, sir, dan nur. Jadi disembunyikan Allah dengan batinnya adalah dirinya, alif yang raib, shin, nas, maujud dalam kapasitas nur. Bisa kita bayangkan seperti apa bola cahaya itu.
Dan kenapa itu berlandaskan kembali kepada wujud nur atau dikatakan nas atau umat. Nah, inilah kodrat daripada umat itu, itulah yang dikatakan nur. Nah, karena umat ini berkapasitas Muhammad, dikatakan nur Muhammad. Di sini kita akan paham dalam menerjemahkan kemilahan Allah pada diri, kedatangan Allah, maujudnya Allah pada diri, tidak lain tidak bukan hanya mampu dilakukan oleh sifat nur atau sifat nasnya manusia sesuai dengan ba alif sin. Ini setelah kita kaji dari kemarin, kita sekarang sudah bisa menetapkan kodrat ayat itu menjadi kauliyah. Bahkan sekarang kita sudah menjadikan munajat yang bisa kita gerakkan. Apapun yang ditujukan dalam versi antara umat dengan Tuhan atau Allah, bersama Allah, mendekatkan diri dengan Allah, di mana-mana dengan Allah, itu adalah penjabaran dari Bismillah. Semua isi Al-Quran itu penjabarannya dari Bismillah. Proses kehadiran Allah kepada manusia, proses habdum minallah dengan manusia yang diwalikan oleh kalam Muhammad. Maka dikatakan Al-Quran itu hakikat Allah dan Muhammad. Nah, sekarang kita buka-bukaan agar bisa kita memuliakan diri kita. Sebelum saya membuka karomahnya, Allah itu adalah diri kita. Kita akan mengulang sedikit dari penjabaran, yaitu tentang Bismillah sebagai kodrat Allah semata yang bertajali. Setelah tiga kodrat ini menjadi Tuhan bi ismillah, tapi Tuhan yang ismi masuk kepada Tuhan yang asma. Nah, itu yang tiga itu, dari yang tidak kelihatan dia maujud menjadi alif lam lam ha, menjadi sebuah kodrat Allah pada sifatnya, yaitu kulit, daging, urat, dan tulang dari empat anazirnya Allah, dan menjadi dan berdiri tiga ini kembali kepada rahim. Dia masuk menjadi umat pada rahim, yaitu kodrat daripada yang empat tadi. Empat kulit, daging, urat, dan tulang berdiri menjadi sebuah diri di rahim. Dari perjalanan tiga lenyap di dalam rahim, maka alif masuk ke dalam kolbi, ba masuk ke dalam jantung, sin masuk ke dalam kening atau ma'ani. Maka tiga kodrat rahim ditambah empat kodrat rahman menjadi 7 kodrat yang dinamakan sifat bagi Allah. Kalau itu dijemput dengan tarikan napas tepat pada sasaran duduk kedua-duanya, maka dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah saya katakan, semua tuangan Al-Quran itu yang berupa sabut matsani, ayat-ayat besar itu adalah penjabaran dari Bismillah itu. Jadi semuanya itu hanya menjabarkan Bismillah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, di situ Allah itu ada. Kenapa artinya sampai mengatakan begitu? Karena wahu. Nah, itu saya bilang hu tadi atau wow. Dia artinya. Apabila wahua, di dirimu adalah dia. Nah, inilah alif lam lam ha itu. Dia pada nyata semua. Dia pada batin yang masuk ke dalam 4 huruf tadi. Yang 3 masuk ke dalam kalimah Allah. Kalau wahua ma'akum, setelah kalau sudah dia pada dirimu, aina, maka saya, kata Allah, ma kuntum adalah kamu. Cuma jangan dibalik bahwa kamu adalah saya. Tidak seperti itu. Jadi tidak boleh ada pengakuan manusia di situ. Itu adalah
Sa'ub matsaininya Allah atau pengakuan mutlak bagi Allah. Nah, di situ diterangkan. Nah, dibuktikan karomah diri berikutnya, susunan ayat tadi itu ada pada surat diri kita. Surat diri kita adalah surat An-Nas. Nah, di surat An-Nas yang 3 tadi sudah masuk ke dalam surat An-Nas dalam satu kenyataan. Alif, ba, alif, sin. Nah, setelah masuk ke dalam yang 3 tadi, masuk ke dalam surat An-Nas, di surat An-Nas dia menjadi apa? Qul a'udzu birabbin nas. Disinilah pengakuan diri kita. Rabbin nas. Nah, mana Rabbnya kita? Mana penguasaan Allah di diri kita? Nah, di sini diakui Rabbin nas. Nah, di sini ada dikatakan batin yang menguasai. Nah, itulah ba tadi. Nah, setelah itu alif, malikin nas. Al-Malik bangkit, berdiri. Nah, makanya Al-Malik itu bangkit. Nah, kita lihat munculan alif tadi. Kita lihat munculnya alif itu, malikin nas. Nah, pandangan tetap pada posisi bismillah. Ya. Nah, ilahin nas. Nah, inilah nur dikatakan sin. Nah, ba alif sin menjadi ilahin nas. Ilah itu adalah Tuhan, nas itu manusia. Nah, itu dikatakan lahir maujud menjadi nur. Nah, begitu dia maujud menjadi nur, barulah dia bersifat manusia ini. Bersifat manusialah yang 3 tadi. Apa sifat manusianya? Nah, di sini dilanjutkan ayatnya. Min syahril waswasil khannas. Min syahril. Nah, min itu aku dalam bahasa hijaiyahnya Allah. Syahril waswasil khannas. Mulai dia bersifat manusia. Nah, jadi di sini kita harus malikin nas, ilahin nas, di saat dia menjadi manusia, keberadaan rahim tadi, masuk dia menjadi ilahin nas, Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Dan manusia bersifat, dan Tuhan bersifat manusia. Itulah ilah. Kenapa tidak Allahun nas, tetapi ilahin nas? Nah, ilah itu nama kebilahan sirnya Allah, maka dikatakan bilah, ilah, bilah. Nah, jadi yang dikatakan bilah atau bismillah, bilah, bilah itu nama kekuatan, besaran dan keesaan Allah yang tidak boleh, yang tidak mampu dihadapi apapun. Makanya jatuh ke ilahinas. Kalau ilahinas sifat ketuhanan diri, tapi kalau Allah sifat ketuhanan Rabbil Alamin, semua alam. Tapi kalau ilahinas sifat ketuhanan. Jadi setelah dia maju, ilahinas min syarril waswasil khannas, mulai dia mendapatkan sifat kemanusiaan. Nah, gitu ya. Mulai dia mendapatkan sifat manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, mulai dia bersembunyi di dalam tingkah laku kita. Di dalam tingkah laku kita. Nah, minal jinnati wanas. Allazi yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wanas. Ini bukan jin maksudnya, kemanusiaan. Barulah ada status kemanusiaan. Jadi manusia itu adalah persembunyian Allah. Jadi sesungguhnya dari 4 penyebutan di surat An-Nas itu, ini adalah 6 masanya Allah di dalam diri. Jadi kalau kita baca surat An-Nas, nur ilahiyah yang menjadi rahim dari sifat Allah, dari sifat diri di bismillah tadi, itu menjadi sifat keumatan bagi Allah. Nah, dan yang menjadi rahman pada diri itu adalah kodrat keumatan bagi Allah. Jadi kodrat dan sifat. Jadi sini tertuang jelas di dalam surat An-Nas. Nah, makanya bertajalinya Allah, milah Allah ke dalam diri,
maujud Allah pada diri telah diakui oleh surat An-Nas. Jadi maka dalam bis ini tadi maka akan mengembang jabariyahnya. Ba itu kalau dilapazkan, dikodratkan kepada susunan Al-Quran, ba itu kodratnya bismillah, alif sir, ya, alif sir. Nah, dan itu yang dikatakan dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini adalah perjalanan batinnya Allah. Nah, yaitu makanya 7 ayat Al-Fatihah itu karena ada 7 perjalanan sifat Allah. Nah, jadi kalau ba dan alif, alif itu mewakili Al-Fatihah sebagai qodratullah, tajalli batin Allah, dan shin itu adalah surat An-Nas. Jadi surat An-Nas adalah kesempurnaan manusia, yaitu juz 30-nya. Jadi penutup Al-Quran menandakan sempurna di 30, yaitu juz ke-30. Nah, disinilah ternyata terbukti sudah semuanya bahwasanya sasaran dari bismillah itu adalah diri yang semata. Nah, yaitu diri yang hablum minallah dan diri yang hablul minan nas. Jadi kalau mengamalkan surat diri, kitab diri surat An-Nas, ma'rifatnya adalah bismillah itu tadi, ya. Jadi dengan berdirinya sifat yang 3 itu, kodrat Allah yang 3 itu maujud, membangkit atau dikatakan Al-Malik, nah, baru ilahinas dan menjadi Tuhannya manusia dan bersifat Allah pada manusia, makanya insan namanya. Nah, barulah dia bersifat dan bertingkah pada kodrat manusia sebagai persembunyiannya dari min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu sudurinas minal jinnati wan nas. Itu adalah sifat dan tingkah lakunya secara kemanusiaan. Jadi bersifatlah Allah pada zatnya. Surat An-Nas ini memiliki keputusan makrifat yang sangat tinggi, yaitu makrifat bismillah, yaitu antara wujud dan rasa yang tidak bisa dipisahkan. Inilah zat dan sifat yang dikatakan wujud yang nyata. Jadi kalau ibarat kita melihat sebuah garam, kita tidak ada yang mampu memisahkan rasa asinnya garam dengan kodrat garam itu. Atau cabai, atau lada, atau cabai. Jadi begitu kedekatannya, tidak mungkin bisa berpisah cabai dengan rasa pedasnya. Begitulah kodrat Allah dengan maujudnya, kodrat zat Allah dengan mewujudnya. Dikatakan zat apa? Setelah sir, batin, alif, dan shin tadi adalah kodrat yang belum bisa berbuat dan berjudul apapun. Dikatakan manusia tidak, Tuhan tidak, masih ba, alif, shin, masih batin, sir, dan nur. Tapi setelah bersifat Tuhan, nah, mi'ilah, bersifat Tuhan milah, setelah dia milah Allah, setelah dia bersifat Tuhan, baru dia bersifat umat. Nah, itulah Rahman dengan Rahim. Diambil masuk dalam kodrat manusia, dan Rahim masuk dia bersifat sebagai manusia. Tinggal kita melihat, mempersiapkan, yaitu iradat. Apa iradat? Adalah doa atau keinginan yang tidak disampaikan oleh mulut. Tapi kalau hajat pakai mulut, munajat lewat zikir, itu masih doa. Tapi iradat masih doa, tapi dengan ma'rifat. Apakah berupa suatu keinginan? Nah, ini tinggal kita memperlihatkan, ya. Nah, gitu. Kita tinggal memperlihatkan. Nah, amalkan surat An-Nas itu dengan kehadiran bismillah, itu yang dikatakan asli, tidak bersekutu bagi Allah.
Itulah dikatakan jaminan Al-Quran itu adalah bismillah. Nah itu, dijamin oleh Allah dengan kodrat bismillah, dengan menghadirkan Allah, itu adalah suatu hal yang nyata. Kalau kita berjalan, nah tinggal kita menyusun ma'rifatnya. Umpama saya akan sampaikan salah satu contoh. Kita ingin berjalan ke satu tempat. Nah, kalau kita membawa atas nama Allah, ya, berarti tidak ada atas nama manusia, maka dengan nama itu. Dengan nama itu artinya atas nama. Ya, jadi kalau kita umpamanya berjalan menuju satu keinginan, maka kirimlah dulu, yaitu niat melalui pengantaran zat Allah. Bismillah, hanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlihatkan tempat dan kita perlihatkan kita sudah ada nirrahim di situ. Bismillah. Nah, maka perjalanan kita adalah tawaf, ya. Maka bis yang kita lihat ba alif sin tadi di dalam qalbi itu, kita akan melihat satu kodrat dan kekuatan itu bertajali kepada apa yang kita lihat tadi. Nah, ya. Nah, disinilah kita harus bisa menyediakan menu doa, yaitu sebuah hajat dengan 1 kali tarikan nafas, ya. Nah, setelah itu kita wajib mengamalkan surat An-Nas tadi sebagai kodrat nyata bagi Allah pada diri manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, nanti kalau ditanya man rabbuka, karena sudah nyata ayat itu, rabbin nas, kalau saya adalah kekuasaan Allah, yang dikuasai oleh Allah, maka wala tafaraku la bismillah. Bismillah inilah yang enggak boleh ditanya, karena watafaraku, ya, tafaraku, tafakur, semua tafakur. Nah, wala tafaraku la bismillah. Kalau bilah yang berjalan, la haula wala quwata illa billah, enggak boleh ditanya. Wala tafaraku la bismillah, semua akan tafakur. Nah, inilah, maka dijanjikan oleh Allah malaikat itu tafakur. Maka jangan takut dengan hal yang melebihi Allah, ya. Semua akan tafakur. Bahaya di jalan akan tafakur, mudarat akan tafakur, segala malapetaka akan tafakur. Nah, ya, maka kita harus menyampaikan wala tafarakulla bismillah. Dengan kaki melangkah pertama, semua hayat Allah di bumi ini akan mendengar detakan telapak kaki itu, langkahnya Allah, itulah af'alullah tadi, maka mereka tafakur. Insya Allah tidak ada gangguan, tidak ada malapetaka, karena wala tafaraku la bismillah. Nah, jalankan itu, ingat kodrat tadi. Makanya surat An-Nas itu kalau bisa menjadi pegangan sebagai kitab diri. Allah katakan di Al-Quran, nanti di akhir zaman akan aku kalungkan kitabmu sendiri. Nah, ini kalau kita memiliki keyakinan keluar dari kitab diri, maka keyakinan lain itu akan menjadi kitab. Bisa jadi itu kitab buruk bagi diri kita. Makanya hati-hati, jangan mengamalkan yang tidak datang dari ayat Allah itu sendiri sesuai dengan makom haknya. Ya, bidahlihi marifatul haq. Nah, fil ilmi ini berulang-ulang kali saya sampaikan supaya bisa disimpan makna itu. Tidak akan ada kebenaran sesuatu tanpa dalilku. Dalil Allah, bukan dalil siapa-siapa, bukan dalil sunnah. Masa sih orang yang berkodrat Allah, tempat milahnya Allah, tempat maujudnya Allah, memakai amalan hadis-hadis lemah, ya. Ingat, Allah itu aras, kuat.
Jadi kalau saking kuatnya apa? Contoh pernyataan dirinya saja di dalam diri manusia dalam surat Al-Hadid ayat 4 itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid itu artinya besi. Begitulah kekuatan, kekerasan dan kemantapan hati di dalam menjalankan bismillah atau dalam menggerakkan Allah pada diri kita. Nah, itu surat An-Nas menjadi pegangan. Surat penghulu dari segalanya. Surat wahyu yang nyata. Nah, di sini maka di sini para jemaah, kalau kita tanpa sadar, saya contohnya ini, tanpa kita sadar, rupanya kita telah menjalankan bismillah, tapi karena kita tidak sadarkan ke situ. Bis, ba, alif, sin. Kita tahu bagaimana batin itu membungkus sir dan membungkus sirnya Allah, diri sifatnya Allah tadi dengan menutup dengan nurnya atau nas manusia. Manusia itu pembungkusnya Allah, ya. Sin, cahaya, nas. Nah, di sini coba kita umpamanya menidurkan anak, ya. Nah, coba kalau anak itu ditidurkan, pakai nyanyi apa aja, dia akan bangun lagi, dia akan gelisah dan dia tidak tenang. Tapi coba pakai kodrat diri dengan diri. Apa kodrat diri tadi? Shin tadi. Kita tidurkan anak. Tapi ingat, ini saya terangkan dalam rangka menghargai dan mengimani karomahnya Allah, yaitu diri. Keramatnya Allah, yaitu karomah bagi diri. Ya, contoh kita tidurkan anak. Anak itu kalau nggak mau tidur, kita gendong. Coba kita perlihatkan cahaya Allah ke dia dengan bisikan. Allah menyuruh dia tidur. Contoh apa? Seperti ini. Anak itu akan tidur. Ya. Jadi jangan salah gunakan, ya. Nah, termasuk umpamanya, apapun bisa ditidurkan dengan nurnya Allah kalau mata batin kita melihat 3 kodrat. Contoh seperti apa? Kita suruh orang diam. Atas nama Allah satu telunjuk. Nah, orang itu diam. Orang itu akan diam. Arti sin nur, ya. Berangkat yang 3 tadi maujud dalam menyampaikan diam, diam. Termasuk harimau apapun yang membahayakan diri kita. Kita suruh diam, dia akan diam. Atas nama ba alif sun. Karena apa? Bismillah sudah menjadi amalan diri. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kita tanpa kita sadari itu sudah menjadi sebuah kodrat yang nyata pada diri kita. Nah, seperti umpamanya ada seekor ular akan matok kita. Ini wawasan aja jemaah. Ingat posisi tadi. Maka begitu kita menyediakan menu, ya Allah saya takut dengan ular ini ya Allah. Akhirnya apa? Begitu batin datang menjemput batin, akhirnya kita diamkan dia. Kita diamkan itu dalam arti apa? Dalam arti kita mendiamkan dia lagi. Gitu. Contoh, itu ular ketiduran. Nah, gitu. Sampai begitunya para jemaah. Sampai begitunya kekuasaan Allah itu pada diri. Jadi sangat syirik, sangat dimurkai Allah kalau ada orang beriman kepada yang lain. Sementara dirinya luar biasa. Jadi karomah diri dalam bismillah itu. Bismillah itu keramatnya Allah yang menjadi karomah. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan potensi rohani? Yaitu rohani. Rohani itu, ya, yang dikatakan batin itu tadi, itu sudah mendapatkan, kalau kita katakan nanti kulit daging urat tulang, itu binatang juga ada kulit urat tulang dan dagingnya. Tapi persi dalam umat, kulit daging urat dan tulang itu yaitu kulit daging urat dan tulang yang berasal dari wadi mani manikam. Jadi bukan
kadar kulit yang berkodrat alam. Jangan salah paham. Jadi kalau saya perdalam nanti, ba alif sun batin sirnya Allah dengan nurnya, mi'ilah dia atau menjadi Tuhan kepada Rahman. Rahmannya itu apa? Yaitu zat yang terbagi jadi 4. Batang tubuh Izzatullah itu adalah hakikatnya Nur Muhammad atau dikekatnya Nurullah. Zatnya Allah yang disebut Muhammad itu. Itu kodratnya 4. Ya, di wadi mani-manikam. Nah, apakah sebatas Muhammad? Tidak, itu kodrat Allah juga. Karena berasal dari 4 batin. Ya, 4 batin itu yaitu nafas, tanafas, ampas, nupus. Nah, gitu ya. Baru dia naik ke 4 kodrat lagi, yaitu nur. Nah, itulah yang kodrat nas tadi, ya. Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Allah, ya, Nur. Jadi 4. Jadi bukan bahasa kulit daging dan urat dan tulang itu bahasanya seperti hewan. Hewan kan juga ada kulit daging, urat dan tulang. Tapi ini kulit daging, urat dan tulangnya Allah di wadi mani-manikam. Zat yang mendirikan gitu. Ya. Maka yang kedua yaitu surat An-Nas tadi. Yang kedua, wajib sangat seseorang yang mengamalkan bismillah ini dengan bertasbih mensucikan alam itu. Kalau tidak kita sucikan, meliputi kesucian Allah kepada 7 sifat dalam bismillah tadi, maka dikatakan belum bertasbih kita kepada Allah. Bertasbih itu bersuci. Nah, di atasnya taharoh. Jadi kalau kita bersuci, ada 4 lubang itu. Lubang bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim, ada 4 lubang. Ismi, Allah, Rahman, Rahim. Nah, maka kita bertasbih. Ismi yang bis tadi itu subhanallah. Allah, lubang hanya itu adalah alhamdulillah. Yaitu zat yang berdiri. Alhamdulillah. Nah, itu dibersihkan. Ya. Rahman, mim, la ilaha illallah. Itulah alam. Tasbihnya alam. Nah, gitu. Baru Rahim, lubang mim pada Rahim. Allahu Akbar. Nah, itulah kenyataan Allah pada diri Allahu Akbar. Allah adalah salbiyah. 5 sifat Allah, sifat salbiyah. Hu adalah nafsiyah, akbar manawiyah. Itulah 20 sifat Allah yang mewujud dari rahim 3 tadi menjadi mewujud 20 sifat. Itulah yang menjadi kemanusiaan bagi Allah. Nah, itulah yang harus dizikirkan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Lihat keempat-empatnya. Tasbihkan seperti itu terus. Maka tidak ada kebatilan apapun yang menyentuh kesucian dari kodrat sifat Allah dalam bismillah tadi. Jadi 4 tadi belajar kita mengarahkan makrifat kita, melebur ayat yang 4 ini di dalam tempat yang 4 tadi. Subhanallah. Nah, itu hati halus kita ada yang 3 itu tadi. Subhanallah walhamdulillah. Angkat kepala kita, dia kita naikkan menjadi ke sifat zohir bagi Allah, yaitu jasad sifat zohir bagi Allah. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Nah, itulah Rahman. Kenyataan dan bisa dilihat dia. La ilaha illallah bisa ya dilihat dia. Nah, la ilaha illallah, disitulah leburnya segala cahaya suci Allah tadi. Ya, gitu ya. La ilaha illallah Allahu akbar. Nah, baru kita lihat kesempurnaannya semua yang 20 sifat tadi. Kesempurnaannya 3 yang Rahim, 4 yang Rahman, buka mata, itulah wujudnya kita. Nah, zikirkan tasbih ini.
bertasbih alam kepada Allah, berzikir umat kepada Allah. Nanti kita lanjutkan dengan zikir bismillah. Ini baru tasbihnya bismillah dalam karomah diri. Ingat, pegang huruf sin tadi. Datangkan dari Quran yang 3 dalam menghadapi apapun. Diamkan dengan sin. Apakah itu bahaya? Apakah itu segala sesuatu? Tapi jangan gunakan untuk kebatilan. Nanti jangan-jangan ditidurkan orang di atas bis, nggak taunya di atas kendaraan, dicopot tubuhnya. Itu salah. Kita bukan membatilkan pekerjaan yang hak. Itu dosanya tidak berampun. Jangan sekali-kali itu terjadi. Di saat kita belajar kebaikan, jangan lihat keburukannya. Karena dia pasti ada. Setiap kebaikan yang dipelajari, pasti ada keburukannya. Dia ada pasangannya. Tetapi kita bukan golongan itu. Ini kita bercerita bagaimana kita menjadi maujudullah. Makanya kalau kita mau berjalan, kita harus wala tafarakullah bismillah. Begitu kita meletakkan kaki kanan pertama saat mau berangkat, kita telah kasih tahu bahwasannya semua akan tafakur dengan kekuatan kehadiran milahnya Allah. Dan amalkan dalam surat An-Nas huruf sin nur yang akan kita laksanakan, kita pakai dalam mengamalkan apapun. Jadi kalau anak nakal, tidurkan, rusak jinakkan yang liar, lembutkan yang keras. Jadi tolong bisa kita berjalan dengan kodrat Allah pada bismillah, yaitu karomah diri. Karomah diri berasal dari karamatnya Allah. Insya Allah para jemaah, pelan-pelan bismillah ini akan kita kembangkan karomahnya terus sampai menjadi diri, menjadi pegangan Allah, diri yang menjadi pegangannya Allah. Insya Allah para jemaah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Asal kita bertauhid kepada Allah, lebih banyak kita mengetahui ilmunya, lebih barokah. Insya Allah mudah-mudahan. Sampai di sini dulu para jemaah. Insya Allah di lain waktu kita akan sambung kembali. Silakan di komen, mudah-mudahan membawa berkah. Jauhilah segala pemahaman. Sesungguhnya kita bukan berasal dari kata sebuah pemahaman, tapi kita berasal dari kodrat Allah, kodratnya. Makanya dikatakan, saya pernah sampaikan, 3 sifat Allah pada diri, 7 sifat Allah pada diri, 9 karomah Allah pada diri. Jadi situlah kita harus ingat bahwasanya semuanya adalah ada pada walinya. Rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, dan barokah dari wali Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.